Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian web penjualan fashion berbasis online. Halaman selanjutnya ada halaman pengesahan. Yang pertama ada judul penelitian, yaitu web penjualan fashion berbasis online. Yang kedua ada bidang ilmu, yaitu fashion. Yang ketiga ada penelitian, dilengkapi dengan nama lengkap Rizky Febrianto, NIM 11180348, Program Studi Sistem Informasi, alamat institusi Jalan Keramat Raya nomor 18, RT 5 RW 7, Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Telepon, fax atau email rizkyfebrianto22@gmail.com. Biaya yang direkomendasikan antara lain Rp105.500.000. Jumlah anggota, nama pertama ada Nirwan Maulana Mustafa, nama kedua ada Anggriani Sapitri, nama ketiga ada Putri Deviani, nama keempat ada Pelita Kasih. Selanjutnya ada halaman daftar isi yang berisikan cover, halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, penelitian. Bab 2 ada tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya web penjualan fashion. Selanjutnya ada bisnis proses pemasaran. Bab ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab keempat ada metode penelitian yang berisikan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Bab kelima ada hasil dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lampiran pertama itu realisasi biaya penelitian. Lampiran kedua ada biodata penelitian. Lampiran ketiga ada biodata anggota penelitian. Selanjutnya ringkasan. Web penjualan fashion berbasis online ini dirancang untuk mempermudah para customer atau pembeli dalam berbelanja fashion. Seperti yang kita ketahui, biasanya orang-orang ingin berbelanja tanpa keluar rumah dengan alasan sibuk atau membuang banyak waktu. Maka dari itu, daripada mereka keluar rumah, mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online dan harganya pun lebih terjangkau. Meskipun banyak sekali pesaing di dalam bisnis usaha penjualan fashion berbasis online ini, peluang membuka usaha penjualan fashion berbasis online ini masih sangat banyak peminatnya. Karena bagi masyarakat yang ingin berbelanja bisa memesan belanja kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Web fashion berbasis online ini mempunyai banyak macam pilihan fashion untuk masyarakat tanpa harus ragu untuk memesannya. Dengan adanya penjualan fashion berbasis online ini, membantu masyarakat dalam bidang pemasanan penjualan fashion online dilakukan dengan baik dan benar. Sistem pengelolaan penjualan fashion berbasis online ini dapat membuat suatu usaha yang akan lebih terkenal dan up to date ke depannya. Penjualan fashion berbasis online ini menggunakan web, memberikan suatu informasi tentang fashion yang disukai oleh masyarakat dengan adanya situs web penjualan berbasis online tersebut. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menggunakan atau melakukan pemesanan penjualan fashion berbasis online tersebut. Sistem informasi yang digunakan juga dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan waktu dan mengurangi pengeluaran untuk pemasaran yang ada. Bab pertama ada pendahuluan. Penjualan fashion berbasis online tersebut merupakan usaha online dalam bidang fashion yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Penjualan fashion ini juga selain fashion yang up to date dan harganya yang terjangkau di kalangan masyarakat dan banyak diminati masyarakat tersebut saat ini cukup mengalami peningkatan pemesanan. Dalam proses pemesanan, fashion sudah terkomputerisasi, pelanggan harus memesan via web yang sudah kita buat dan bisa membayar langsung atau COD atau via transfer dan rekening yang tertera. Dan dalam proses pemesanan juga masih banyak kekurangan, salah satunya server terkadang suka down jika pengguna website terlalu banyak dan kadang gambar yang tidak ditampilkan pada device tertentu tidak tampil.
Dengan adanya web tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam pemesanan dan memperbaiki jaringan server yang down tersebut, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pemesanan melalui website kami. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan fashion online melalui media internet sudah menjamur di Indonesia. Bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadi online shop sebagai salah satu tempat berbelanja baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual online shop yang berlomba-lomba menawarkan produk dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja. Mereka memanfaatkan keadaan di mana online shop sedang sangat diminati oleh seluruh masyarakat dunia. Perkembangan bisnis melalui media internet semakin hari semakin meningkat. Sering dengan meningkatnya penggunaan internet di dunia, terutama di Indonesia, media internet telah menjadi salah satu sarana promosi produk yang memiliki prospek sangat baik saat ini, di mana melalui media internet penjual dapat menjangkau dua konsumen secara luas. Bahkan sekarang ini internet telah masuk ke bagian pelosok negara atau negeri. Mereka yang tinggal jauh dari kota pun dapat memanfaatkan fasilitas internet ini. Konsumen berbelanja online merasakan manfaat yang lebih dari internet, dan biasanya mereka membandingkan antara manfaat yang dirasakan dengan seluruhan belanja. Di samping kemudahan dan mencari informasi tentang produk, harga, pemilihan atau kesediaan produk, kesenangan, dorongan dalam hati, layanan konsumen, dan pemilihan pengecer yang luas merupakan alasan konsumen memilih belanja online. Kelebihan-kelebihan dari online shop ini yang menyebabkan bisnis online menjadi tren yang sangat luar biasa. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah seorang desainer yang kesulitan dalam pemasaran produk. Oleh sebab itu, kelompok kami membuat website fashion berbasis online yang bertujuan untuk memasarkan produk para desainer untuk lebih dikenal oleh banyak masyarakat dunia, dan juga memudahkan para konsumen untuk memesan barang tanpa harus berpergian keluar rumah, dan memudahkan konsumen dalam bertransaksi secara online. Apalagi untuk sekarang ini dengan adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk di rumah saja dan berjaga jarak dengan orang lain. Ini juga menjadi salah satu alasan kelompok kami dalam membuat fashion berbasis online ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penjualan fashion berbasis online adalah: pertama, apakah konsumen merasa sangat bermanfaat dengan adanya website fashion tersebut? Yang kedua, bagaimana agar produk para desainer ini lebih dikenal oleh masyarakat luas? Dan yang ketiga, fashion apa saja yang lebih banyak diminati? Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggriani Sapitri. Saya Anggriani Sapitri, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Febrianto. Di sini ada ruang lingkup, yaitu agar lebih mempermudah dalam mengupdate atau memperbaharui website. Kami menggunakan framework, memisahkan bagian mana yang ingin diperbaiki, baik front-end maupun back-end lebih baik dalam proses untuk melakukan pengerjaannya. Front-end merupakan tampilan antarmuka atau user interface, sedangkan back-end adalah program yang mengatur bagian dalam sistem, yaitu bisa berupa create, read, update, delete, atau CRUD, yang menghubungkan antara database dengan sistem website tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini dapat digunakan pembeli untuk memesan produk secara online. Yang kedua, membuat website ini lebih responsif, menarik, dan user-friendly untuk memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Dan ini bab 2, tinjauan pustaka. Ini adalah gambaran umum perusahaan. Yang pertama, ada sejarah berdirinya web penjualan fashion.
Awal mula berdirinya website ini dari salah satu seorang desainer yang ingin memasarkan produknya hingga ke seluruh penjuru dunia. Awalnya website ini hanya terdiri dari satu brand saja, dikarenakan ada banyaknya brand yang ingin minat bergabung. Akhirnya website ini banyak menampung brand-brand bermerek. Lalu yang kedua itu bisnis proses pemasaran. Proses pemasaran brand kami bisa melalui ajang-ajang event terkenal internasional maupun lokal. Tidak hanya itu, dengan adanya public figure juga bisa sebagai ajang menarik konsumen dikarenakan artis yang customer suka itu memakai brand tersebut. Saya Pelita Kasih ingin melanjutkan penjelasan dari Anggre. Bab 3. Tujuan dan manfaat penelitian. 3.1 Tujuan penelitian. Tiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem ini dapat digunakan pembeli untuk memesan produk secara online. 2. Membuat website ini lebih responsif, menarik, dan user-friendly untuk memberi kenyamanan terhadap konsumen. 3.2 Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1. Memberikan informasi yang dibutuhkan customer mengenai produk yang akan dicari dan dibeli. 2. Meningkatkan efisiensi waktu customer dalam melakukan transaksi pembelian. 3. Memudahkan penyimpanan dan pengaturan data penjualan dan data customer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nirwan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pelita Kasih. Perkenalkan, nama saya Nirwan Maulana Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu metode penelitian. 4.1 Lokasi penelitian. Dikarenakan penelitian ini berjudulnya bisnis online, maka waktu dan tempat selalu tersedia di mana saja dan kapan saja. Biasanya, untuk bisnis online ini dapat ditemukan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. 4.2 Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang A. Observasi, yaitu dengan melakukan peninjauan langsung untuk melihat web yang melakukan penjualan fashion tersebut. Diharapkan dapat membantu customer untuk lebih mudah berbelanja tanpa harus datang ke toko. Yang B. Wawancara, dilakukan dengan pembuat web. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang metode yang dilakukan dalam pengelolaan data transaksi penjualan fashion tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Deviani. Bab 5 Hasil dan pembahasan. 5.1 Hasil penelitian dan pembahasan. Web fashion berbasis online adalah situs web berbelanja yang menyediakan kebutuhan model pakaian terkini yang dibuat oleh berbagai desainer ternama, terdiri dari produk bermerek internasional maupun lokal. Lampiran 1. Realisasi biaya penelitian. 1. Peralatan penunjang. Material flash disk 32. Justifikasi pemakaian penyimpanan data dokumen. Jumlahnya 1 buah, harga satunya 145, jumlah biayanya 145. 2. Bahan habis pakai. Material internet. Justifikasi pemakaian untuk mengakses website. Jumlahnya 5 orang per bulan. Harga satuannya 200, jumlah biayanya 1 juta. Alat tulis. Justifikasi pemakaiannya penggunaan menulis data. Jumlahnya 5 set, harga satuannya 50.000. Jumlah biayanya jadi 250. Jumlah harga satuannya itu 250, jumlah biayanya jadi 1.250.000. Perjalanan, materialnya transportasi. Justifikasi pemakaiannya mengumpulkan data survei, jumlahnya 5 orang, harga satuannya itu 50.000, jumlah biaya keseluruhannya 250.000. Konsumsi, menunjang kesehatan.
jumlahnya 5 orang, harga satuannya 50.000, jumlah biaya keseluruhannya 250, jadi totalnya 500.000. 4. Lain-lain. Material, biaya penjilid dan laporan. Justifikasi pemakaiannya menjilid proposal, jumlahnya 5 dokumen, harga satuannya 30.000, jumlah biayanya 150.000. Lampiran 2, biodata penelitian. 1. Identitas diri, nama lengkap Rizky Febrianto, NIM-nya 111800348, program studinya Sistem Informasi, perguruan tingginya STM Nusa Mandiri, bidang ilmu fashion, jangka waktu penelitiannya 3 bulan. 2. Riwayat pendidikan. Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Jakarta, 9 Juni 2020, Rizky Febrianto. Lampiran 3, biodata anggota penelitian. 1. Identitas diri, nama lengkap Nirwan Maulana Mustafa, NIM-nya 111804444, program studinya Sistem Informasi, perguruan tingginya STM Nusa Mandiri, bidang ilmu fashion, jangka waktu penelitian 3 bulan. 2. Identitas diri, nama lengkap Anggriani Savitri, NIM-nya 111800291, program studinya Sistem Informasi, perguruan tingginya STM Nusa Mandiri, bidang ilmu fashion, jangka waktu penelitiannya 3 bulan. 3. Identitas diri, nama lengkap Putri Deviani, NIM-nya 111804442, program studinya Sistem Informasi, perguruan tingginya STM Nusa Mandiri, bidang ilmu fashion, jangka waktu penelitiannya 3 bulan. 4. Identitas diri, nama lengkap Lita Kasih, NIM-nya 11813, program studinya Sistem Informasi, perguruan tingginya STM Nusa Mandiri, bidang ilmu fashion, jangka waktu penelitiannya 3 bulan. 2. Riwayat pendidikan. Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengujian penelitian. Jakarta, 9 Juni 2020, Nirwan Maulana Mustafa.